Halo semuanya, saya Gabriel Posenting Gorili, mahasiswa manajemen Universitas Nasional dengan nomor pokok 18311240250250498. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video singkat mengenai materi bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas itu sendiri adalah bisnis yang memiliki 9 elemen dasar yang sangat sederhana dan jelas, atau bisnis plan yang sangat sederhana. Contohnya, saya yang mengangkat contoh kafe, atau lebih kepada kafe yang menawarkan kopinya. 9 elemen dasar tadi, yang pertama customer segment. Itu penggolongan pada mereka yang tertarik dan nilai kafe itu sendiri. Di sini kafe ini menawarkan penikmat kopi bukan hanya khusus untuk mereka saja, tapi untuk semua kalangan masyarakat. Mau itu mahasiswa, mau itu orang muda, orang kantoran, dan lain sebagainya. Lalu elemen dasar yang kedua yaitu value proposition, yaitu nilai yang kita tawarkan, artinya nilai yang kafe itu tawarkan. Usaha ini bukan sekedar menawarkan kopinya, di sini juga menawarkan kenyamanannya, keramahannya, dan kenikmatannya. Nah, elemen dasar yang ketiga sendiri channel, itu cara menjangkau customer. Selain secara langsung, bisnis model kanvas cafe ini juga menggunakan online, itu menggunakan website, media sosial, dan lain-lain. Lalu yang keempat, customer relationship, itu cara cafe berkomunikasi dengan customernya, artinya cara pegawainya berkomunikasi dengan kafenya. Yang pertama, transaksi, itu bisa secara langsung tatap muka face to face, atau bisa pemesanan secara online. Lalu cafe ini sendiri juga manajernya menerima kritikan, komplain, saran yang bisa membangun kafe ini ke depannya lebih baik. Nah, lalu yang kelima sendiri revenue streams, itu cara menghasilkan keuntungan dari value proposition ini, artinya pendapatan yang didapatkannya. Pendapatan kafe ini didapatkan dari jual beli kopi itu sendiri. Tidak hanya kopi yang disajikan oleh kafe, pasti juga ada makanan ringan dan lain-lain. Elemen dasar yang keenam adalah key activities, yaitu kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi value proposition ini. Key activities itu pembuatan kopi, lalu penyajiannya, dan lain-lain dari resepnya itu. Yang ketujuh, elemen dasar yang ketujuh adalah key resources, yaitu hal-hal yang penting agar key activities ini bisa dijalankan, lalu value proposition ini bisa diterima atau bisa diberikan kepada customer. Yang pertama, physical asset atau fasilitas cafe itu sendiri yang memadai untuk para pelanggannya, para customernya. Lalu yang kedua, intelektual, itu hak paten dari cafe itu sendiri dan lain-lain. Lalu SDM-nya, pegawai-pegawainya, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan, elemen dasar yang kedelapan adalah key partners, yaitu pihak yang bisa diajak kerjasama. Nah, cafe ini sendiri tidak mungkin bekerja sama dengan pesaingnya atau kompetitornya. Pasti mereka bekerja sama dengan desainernya, suppliernya, atau agensi marketing dan lain-lain. Bekerja sama dengan online pula, karena tadi kan dijelaskan sudah bahwa untuk menjangkau masyarakat diperlukan juga bidang media sosial atau media online itu. Lalu elemen dasar yang terakhir, cost structure, yaitu rincian biaya yang dikeluarkan. Untuk memenuhi setiap kebutuhannya perlulah ada rincian biaya untuk memenuhi setiap kebutuhan kafe itu. Yang pertama, harga pokok penjualan kopi, lalu dana untuk promosi, dana yang dibayarkan kepada media sosial yang membantu memperoleh keuntungan kafe itu sendiri, lalu gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, mungkin 9 elemen dasar dan contohnya tadi sudah saya jelaskan secara singkat dan jelas, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.